Selamat datang di podcast Rekreasi. TVRI Yogyakarta. Hai, jumpa bareng lagi nih bareng sama Linda Widya di podcastnya TVRI Jogja. Udah kangen kan ya pastinya ya. Aduh, kayak beberapa episode itu tuh tampangnya bukan Linda Widya nih ya kan, tapi bagus Suprayitno nih, mohon maaf. Tapi ketemu lagi bareng sama aku Linda Widya di podcastnya TVRI Jogja. Pastinya buat kamu nih Besti ya, jangan lupa di subscribe dulu deh YouTube-nya kita ya kan. Di podcastnya itu ada di TVRI Yogyakarta Official. Terus kalau kamu mau follow Instagramnya kita juga boleh banget, langsung aja di TVRI Yogyakarta. Pokoknya hari ini kita tuh mau ada episode yang seru banget ya. Kita bakal ngebahas nih bareng sama Mbak Rai yang sudah datang. Tepuk tangan yang ekstrasnya mana sih, nggak ada ya? Tepuk tangan sini. Tepuk tangan sendiri sama heboh. Heboh sendiri juga bisa. Mbak Rai, apa kabar kamu? Alhamdulillah. Baik. Sibuk apa sekarang mah? Sibuk just-tipan dong, sibuk berjalan-jalan di mall. Gila ya, kalau misalkan ada orang nih mau just tip apapun, kalau orang Jogja mah udah pada tahu. Kalau mau just tip tolong ya, Instagramnya adalah Just Tip Jogja. Nanti silakan ya kalau misalkan kalian mau di follow Instagramnya tuh, ini ownernya Just Tip. Tapi penasaran sih, itu Just Tip Jogja kok nggak pakai Just Tip by Rai atau gimana? Gak pede mbak, jadi dulu namanya tuh Just Tip Jogja, bener-bener Just Tip JASTIP. Nah terus kayak sama kakak diusulin gitu, biar ada mereknya dong deh, diganti deh. Oh yaudah tak ganti JUSTTIP. Jadi tetap bacanya Just Tip kan. Cuma biar kelihatan ada mereknya aja jadi Just Tip gitu. Tapi kak Just Tip ya, maksudnya artinya apaan sih emang Just Tip Jogja? Justnya kan pakai itu kan, hanya itu kan? Gak ada artinya sih sebenarnya, kayak udah kasih tip aja deh gitu, kesannya gitu doang. Padahal kita ngasih harga tuh. Oh enggak, tapi kan bahasa Inggris kan just itu kan JUST itu bahasanya just ya, tapi just tip jasa titip. Ada maksudnya jasa titip. Bisa aja nih Mbak Rai. Tapi boleh diceritain gak sih tuh Just Tip Jogja tuh mulai dari kapan sih? Itu mulainya dari aku kuliah semester 4 mungkin ya, sekitar tahun 2017. 17 kuliah. Dan itu lucu sih, mulainya ini aku lagi pulang kuliah sama temanku di mobil berdua di perempatan Debangan. Terus kita pengen makan all you can eat. Zaman segitu kan mahal ya, rasanya mahal banget gitu. Kapan ya Rai kita bisa makan all you can eat tapi gak nunggu awal bulan? Gimana nih Bel, kita jualan aja po. Mikir tuh jualan apa ya, udah mikir. Tiba-tiba temanku ini mikir, Rai just tipan aja yuk. Padahal itu di Jogja gak ada toko apa-apa mbak. Cuma di Amplas tuh cuma ada satu store doang yang bisa dijustipin zaman segitu ya. Terus kayak yaudah yuk Bel, kita gak jadi pulang. Itu pulang tinggal dikit lagi, akhirnya kita belok ke Amplas. Terus ya udah langsung semuanya serba mendadak, bikin Instagram baru, terus upload juga nggak ada yang beli, nggak ada yang belanja. Tapi kenapa nggak, maksudku gini ya, kepikiran tuh kayak gini. Kenapa waktu itu kepikiran jadi bisnis just tip? Misal nih, kan itu kan jasa titipnya kan di Amplas, di Malioboro, di Momo gitu. Emang Jogja ini kan sempit banget cuy. Kayak orang-orang misal mau dari Bantul gitu ke Amplas kan tinggal ke Amplas aja. Targetnya bukan orang Jogja. Jadi karena temanku ini orang Semarang, jadi kita tuh nargetinnya orang Semarang. Dulu di Semarang kan gak ada apa-apa tuh mallnya. Nah gitu, cuma seiring berjalannya waktu ternyata temanku ini udah kelelahan gitu muter-muter mall terus setiap hari. Saya yang passion ternyata, jadi saya handle sendiri sudah. Dan itu emang awalnya targetnya orang luar kota sih mbak. Mic-nya dipakai tuh, gini-gini. Nah, coba dicek dulu. Assalamualaikum. Hai. Apakah suaraku terdengar merdu? Ternyata 11-12 ya pemirsa ya sama gue ya. Astaga. Imbangin Mbak Linda nih. Bener. Tapi menurutku kamu tuh kalem loh. Ya ampun makasih ya. Iya bener. Kayak berarti kelihatan aslinya deh ini. Tapi asli Jogja? Asli Jogja. Akhirnya kamu handle itu sendiri, yang kemudian buka-buka jasa titip gitu. Awal-awal dulu jasa titipnya apaan dulu tuh? Aduh cuma ada toko Ruby, toko sepatu itu. Oh iya tahu. Cuma ada itu doang. Terus kayak jeda berapa bulan ada Miniso tuh di Malioboro. Udah cuma 2 toko itu doang mbak. Cuma 2 itu doang? Iya dari 2017. Tapi terus tiba-tiba ada gempuran dari tiba-tiba Stradi, Pull&Bear buka, Uniqlo buka, langsung kayak gitu kan. Tapi enggak, maksud aku tuh gini, cara memulai bisnis itu tuh kan kayak misalkan bikin Instagram dulu tuh, ya kan, just tip nih, ada yang mau beli nggak tuh, ini dan segala macam. Nah apa yang kamu jual gitu, misalkan ketika perbedaannya aku beli sendiri di sana meskipun gitu kan, apa iya emang Semarang nggak ada Miniso? Nggak ada. Jadi mereka cari dari Jogja memang.
Jadi kita belanjain terus kirim ke Semarang. Orang Semarang, Magelang, Bantul, Sleman dah. Berarti Itu customer dulu. pertama malah bukan orang Jogja ya? Bukan orang Semarang. Tapi produknya apa aja tuh? Kayak misalkan Aku tuh semua Sebelumnya. produk fashion ya, baju, celana, sendal, sepatu, apa aja kecuali makanan deh. Bahkan sekarang elektronik pun aku just tipin juga. elektronik di just tipin juga, mohon maaf. Perabot rumah tangga pun. Jadi kayak apa lo mau gue ada dah. Palu gada. Palu gada. Tapi emang seru gitu tau. Berarti sekarang udah kayak Just Tip Jogja itu berarti sudah melayani semua barang-barang ya berarti ya. Bisa request juga tuh ya udah. Kalau selama itu tidak memberatkan kami ya udahlah. Iya, tapi emang sih seru ya. Kayak misalkan nih jasa titip H&M. Weh, kan itu sih misalkan rajanya diskon tuh. rajanya diskon. Kalau lagi emang gila ya. diskon udah aku langsung cuan. Bentar lagi kayaknya udah mau diskon lagi gak sih? Iya, ada mid season sale itu nanti pertengahan tahun lah. Berarti Rai, kamu tahu ya kayak misalkan ada beberapa tenan-tenan itu yang diskon. Udah jadi apal gitu. timelinenya gitu Mbak. Kok bisa sih? Karena kita sudah 5 tahun, hampir 5 tahun kita hafal. Cuma kadang kita dihubungin duluan gitu loh Mbak, dari staff toko gitu. Misal ngabarin, Mbak Rai aku lagi turun harga, kesini dong main sini. Terus ya udah kesana kita update gitu. Sebentar, berarti kalau misalkan toko ini nih mau ngadain diskon, yang dihubungin pertama sebelum customer itu adalah dirimu gitu atau gimana? Iya, kalau di toko kan mereka nggak ngehubungin customer ya, mereka kan bikin apa sih banner-banner sale gitu kan. Cuma kan turun harga itu nggak setiap saat gitu kan Mbak. Iya, Jadi iya, kadang iya. ada cuma beberapa artikel produk yang turun harga, ya udah yang dikabarin ya reseller ini. Buat mereka kita reseller ya sebutannya. Iya, Gitu. bener. Ya udah kita datang terus kita promosiin, laku mereka kan juga seneng. Dan Aku kamu juga seneng. orang pertama yang tahu dia diskon. Iya. Selain staff-staff toko itu sendiri ya. Ini loh guys ya. Ini Dewinya Ratu Just Tip ternyata dia goal pertama nih, ada yang tahu diskonnya di toko H&M, ternyata dia duluan yang tahu. Sempet ini gak sih kayak ceritain, ada nggak yang marah gitu kayak misalkan ada yang sebel, kok bisa sih nih apa dia dapat diskon duluan sedangkan Dulu kita sih belum pernah gitu. ada mungkin ya saingan-saingan gitu. Maksudnya sesama Just Tip juga yang kayak nyinyir aja. Maksudnya kayak, kok Mbak Rai bisa tahu duluan sih? Kayak gitu. Padahal selama kamu itu mau membangun relationship yang bagus sama staff toko, pasti kamu juga dikasih tahu. Iya. Cuma kalau kamu di toko aja kamu judes, diem, nggak mau nyapa anak-anak toko, ya mereka juga males dong ngasih tahu. nggak sih? Iya. Tapi berarti toko itu tuh dia selain ada teman-teman Just Tip itu pasti banyak ya pasti ya. Nggak cuman kamu doang Iya, gitu. banyak Just Tip di Jogja itu. Aku baru tahu sekarang loh. bener nggak bohong nggak. Aku tuh baru tahu sekarang kalau tenan itu ternyata ada temennya selain ada internnya dia sendiri gitu kan. Iya. Ada temennya yaitu adalah jasa tip. Bahkan beberapa brand ada grupnya juga Mbak khusus Just Tip gitu. Oh. Jadi mereka update nih sale, itu isinya Just Tip semua di situ di grup itu. Kayak gitu udahan. Padahal bukan orang internnya ya kalau dipikir-pikir ya. Iya nggak sih? Kan berarti kan dirimu misalkan kan kayak Just Tip Jogja itu kan berarti orang luar kan, bukan dari internnya mereka ya. Tapi ya itu saking ya karena menurutku tuh bener-bener mutualisme gitu loh Mbak. Jadi sampai ya udah. Baru Sampai tahu dibikinin aku. grup terus ya udah ya dikabarin terus kayak gitu. Ya tapi kuncinya tuh tadi sih kalau di toko baik-baik sama staffnya, Ya. sok kenal, sok ramah gitu aja lah, diajakin ngobrol gitu-gitu nanti udah auto dapat informasi nih, langsung Bener. cakep. Tapi itu dibatasi nggak sama tokonya dia? Kayak Maksudnya? misalkan Rai, kamu harus boleh ambil kaos H&M yang ini cuman 10 pieces gitu. Nggak ada. Oh. Misal Mbak Linda mau ngeborong se-H&M kan juga boleh tuh. Jadi kita pun juga boleh, bebas. Berarti peluang bikin online shop sendiri juga dong. Mah Selain jasa justru tip. kalau lagi diskon jadi murah banget ya Mbak. Aku udah nggak nunggu orderan, langsung tak beli semua. Maksudnya buat aku ready stock di rumah. Bener. Dari 2014? 2017. 2017. Jadi dia banyak fashion gitu-gitu ya. Terus habis itu ada ini dan segala macam. Kalau menurut kamu gimana sih, kayak misalkan kan orang-orang kan banyak ya customer itu tuh yang aduh aku nggak percaya deh sama jasa titip ini. Kayak ngebangun relasinya kamu sama customer kamu tuh gimana sih? Kalau aku dulu sering live shopping. Jadi bener-bener aku live di Instagram. Aku lagi di sini nih gitu. Terus aku update tuh kan setiap hari Mbak. Dari jam 10 sampai jam 3 tuh aku update story terus
Terus nanti kalau udah ada orang berani pesen nih, ya tak fotoin barangnya. Ini ya Mbak udah dapat gitu. Nanti barang udah aku kirim juga aku kabarin Mbak ini udah aku kirim ya. Jadi dia merasa oh ya udah beneran dibeli nih gitu kan. Terus nanti selesai belanja tak foto dulu semua, tak videoin, tak upload dulu ke story. Ini belanjaan hari ini kayak gitu. Iya, jadi building trust-nya di situ ya. Itu kayak jadi salah satu strategi bisnis juga nih buat pemirsa yang lagi nonton ya. Misalkan ya kan pandemi gini kan butuh cuan ya kan. Bener. Mohon maaf nih MC juga belum pada naik semua nih pemirsa ya. Tapi kan udah turun ya. Apa informasinya ini? Covid ya. Udah aman sih. Kan. Cuman job saya nih masih sepi juga ini MC saya nih, mohon maaf ya kan. Iya sih tuh, jadi bisa kayak karena kan sekarang banyak orang yang nggak kepikiran. Mereka taunya hanyalah reseller yang itu, yang misalkan hanya satu produk aja nih. Dan itu pun kan harus kayak minimal pembelian kamu bisa menjadi reseller adalah segini. Kan repot ya Wak. Enaknya emang jadi jasa dulu pertama kali banget aku ngejust tip ya Mbak. Bahkan kita mau upload kayak itu harus ada surat bermaterai bahwa saya reseller gini-gini. Waduh itu ribet banget sih. Tahu nggak sih yang buat bayi, ibu dan anak? Ini produk. Nanti sponsor ya nih ya. Toko ada toko ibu dan anak itu loh. Tahu. Nah itu harus. Reselleran itu juga kamu? Dulu awal-awal kan semuanya tak just tipin dong. Belum ada Stradi, belum ada Pull&Bear, masuk ke situ harus di atas materai gitu bahwa aku tuh reseller gini-gini. Aduh ini kok ribet banget. Foto tuh ada jamnya. Wah ya nggak cocok nih. Sekarang udah bebas keluar masuk foto, udah terserah deh. Iya, aku baru tahu ya. Maksudnya adalah ternyata peluang bisnis di luaran sana tuh banyak banget. Iya. BTW kamu selain di Jogja, just tipnya kemana aja sih? Kayak luar negeri gitu ya gak sih? Aku pernah coba sekali sih ke Malaysia tahun 2019. Dan itu emang karena ada keluarga, ada urusan ke sana, aku ikut tapi niatku just tipan nih. Ya lumayan Mbak, bener-bener yang ya udah bener-bener banyak juga. Cuma zaman dulu bea cukainya tuh belum seketat sekarang gitu. Jadi ada ini nggak, ada pengen yang lain nggak? Misal mau just tip yang jauh-jauh ke Eropa apa aku kayak gitu? Pengen Mbak, cuma aku ngerasa aduh capek. Aku senang jalan-jalan di mall tapi aku males, capek gitu tapi loh. Itu modal ini juga kok ya, modal. Jadi kamu harus ke sana dulu, modal pesawat, modal banyak juga ya. Iya. Cuma aku senangnya ke Surabaya sih. Maksudnya luar kota ke Surabaya. Karena dia jauh lebih lengkap dari sini gitu isi mallnya. Bener. Selain lengkap makanannya enak-enak. Nah bener. Itu kalau aku ke Surabaya bisa 2-3 kali lipat dari total belanja di Jogja gitu. Misalnya di Jogja hari ini 50 pieces. Kalau ke Surabaya sehari bisa 100 pieces gitu. Tapi kalau hitung-hitungan HPP dan segala macamnya worth it mana tuh? Iya sebenarnya dua-duanya cuan sih. Cuan ya. Tetep ya. Kalau di Jogja kemana-mana dekat, Surabaya agak jauh dikit, cuma lebih wow gitu. Iya benar. Capek dikit, lebih capek di Surabaya sih. Customernya tuh dari mana aja sih, Rai biasanya? Paling sekarang dari Jogja tuh juga banyak. Karena tuh orang kan malas ya masuk mall cari diskon gitu. Sedangkan ada ya yang malas ya malah. Ada banget. Sedangkan kita menyediakan informasi ini semua diskon loh gitu. Ini orang-orang emang pada mager apa gimana sih Rai, sumpah. Sekarang pikir deh Mbak Linda gini, misal ada baju cuma jadi 30.000, terus lihat di just tipku nih, terus Mbak Linda mau ke sana cari sendiri gitu. Kan mager gak sih? Belum tentu sampai sana ada barangnya. Kadang kan aku tulis tuh last piece gitu. Ya kalau diskon sih mager. Nah, karena orang kan kayak yaudah deh gitu loh. Cuma paling banyak banget emang Jawa Tengah sih. Misal Semarang, Pati, Blora, Banjarnegara, Solo gitu. Tapi kan kamu kan udah mulai dari 2017 ya. Kalau ada yang mau mulai gitu, menurut kamu gimana sih? Kayak bisnis makin mudah loh kalau mau mulai dari sekarang. Serius? Iyalah, orang tokonya udah banyak. Terus maksudnya kamu tinggal promosi, tinggal cari. Maksudnya itu lebih enak banget Mbak daripada zaman aku dulu. Kalau dulu kan aku nggak ada yang dijual, cuma 2 toko doang gitu loh. Sekarang kan udah mall aja udah makin gede di Jogja. Menarik juga. Tapi kan gak mungkin ya misalkan Linda Widya mau buka just tip pasti masuk satu tenan toko kan. Misi Mbak saya mau bikin just tip bisa gak minta diskonnya? Gak mungkin Pak. Tinggal bilang aja Mbak mana nih yang diskon. Dah itu langsung tunjukin ini Mbak pasti kayak gitu. Terus ya udah. Tapi itu kita harus pinter milihnya gitu loh Mbak. Milih buat pasar kita. Kalau aku kan lebih laku yang kayak buat wanita-wanita berhijab, ibu-ibu, anak-anak. Wanita berhijab. Kayak kita dong. Aku juga loh. Aku wanita soleha udah termasuk.
Aku juga ikut-ikut pokoknya. Itu jadi kalau misalnya aku upload tank top ya nggak laku, tapi kalau aku upload kemeja panjang murah langsung habis gitu loh. Oh jadi udah ngerti pasarannya gimana? Harus ngerti itunya sih. Building ininya sih ya yang agak PR ya. Ya itu building trust, building customer market. Dan itu akhirnya kita jadi tahu gitu. Jadi mungkin untuk orang-orang di luar sana yang mau mulai bisnis jasa titip ya emang harus. Dan itu bisa dimanapun dong Mbak. Maksudnya misal aku lagi ke Semarang mampir ke toko oleh-oleh apa, terus aku iseng nih apa siapa mau titip, ya udah pada titip. Kalau kita udah punya pasarnya kan enak, kemana aja bisa. Ya kan. Misal aku nggak sengaja nemu, pernah Mbak aku ditawarin salah satu toko di Mall Jogja, dia bangkrut gitu kan. Terus dia WhatsApp aku kayak, Mbak mau nggak beli ini semua dengan harga sekian gitu. Wah itu aku jualin lagi, untungnya bener-bener berkali-kali lipat awal pandemi. Jadi awal pandemi yang aku kira Just Tip itu bakal berimbas ya, ternyata malah enggak, ternyata malah lebih gede gitu loh Mbak. Apa sih minat customer ke kita lebih tinggi karena mereka nggak bisa ke mall. Aku jualannya juga lebih banyak karena hampir semua toko-toko di mall tuh diskon. Iya benar. Iya kan, dan orang nggak boleh ke mall waktu itu. Jadi emang harus pinter-pinternya cari peluangnya itu. Bahkan aku pernah Just Tipin dari e-commerce Mbak bahkan. Jadi aku cari-cari gitu di online ada diskon, ya udah tak upload di Just Tip, pre-order mau nggak mau. Padahal kan customer bisa dong cari sendiri gitu loh. Iya. Tapi enggak loh, pada order tetepan. Itu aku masih kayak ngerasa apa sih ini lucu banget. Jadi kayak kita tahu ternyata orang-orang di luar sana banyak yang mager ya. Iya. Gila. Apalagi ibu-ibu itu paling sering sih kayak, aku titip Mbak Rai aja deh, ntar tinggal totalan kayak gitu. Kamu tahu Rai, ada salah satu mall di Jogja dia bangkrut gede-gedean gitu. Terus habis itu barang-barangnya dibakar. Oh iya? Iya. Itu kamu tahu gak informasinya itu? Kayak sebelum sebelum saya bakar Mbak Rai mau iya mending buat aku aja sih, aku jualin lagi. Rasanya pengen iya gitu bener. Semuanya. Dia nggak ngejualin harga murah meskipun udah nggak laku kan, dia udah bangkrut, udah tutup kan. Sayang banget. Makanya itu jadi peluang ya, padahal ya. Jiwaku marah nih rasanya. Oke, terus nih aku juga mau nanya nih sama Rai nih. Apa nih? Kalau soal Just Tip itu tuh ada gak sih? Dulu kamu Just Tipnya adalah bayar dulu atau ada yang aku titip nih Mbak, terus bayarnya nanti terus dia kabur gitu ada? Sebenarnya sistem Just Tip umumnya itu order transfer baru kita belanjain. Dan dulu aku kayak gitu Mbak, cuma aku tuh ngerasa kayak capek gitu. Malah aku pengennya belanjain dulu baru kamu transfer. Karena kan enak kalau kita udah dapat, misal nih Mbak Linda pesan, Raya aku mau baju warna biru ya, size M. Terus aku cariin dapet, ya udah tak belanjain nanti Mbak Linda baru transfer. Itu kan lebih enak ya buat aku. Iya. Nah, ada Mbak yang kabur. Tapi aku main feeling dulu di awal. Misal aku cek dulu format ordernya Mbak Linda nih, alamatnya jelas nggak, terus DP-nya jelas nggak, kayak gitu. Terus sebelum aku belanjain pasti aku tanya dulu, Mbak kamu fix nggak gitu, kamu fix ambil kan nih gitu. Terus kayak iya kok, ya udah tak beliin. Sekarang aku sistemnya gitu. Oke. Jadi kalau kabur tuh berarti dia udah kebangetan banget gitu loh. Udah hit and run ya. Hit and run gitu udah. Karena aku nggak mau ribet ya udah barangnya tak jual lagi, dia tak blok, dah goodbye. Nggak boleh beli di aku lagi, udah gitu aja lah. Jadi sistemnya main blog, gila. Sakit hati baper pakai blog. Apa nggak ada peluang gitu misalkan ya siapa tahu besok dia bakal beli lagi gitu. Udah deh nggak usah. Kalau orang udah kayak gitu tuh biasanya ribet tau Mbak. Abis itu next ordernya tuh ribet, aku nggak mau. Kayak udah goodbye aja lah. Ini cari customer baru aja. Beda cerita karena dia udah gede say. Cuma kalau kayak saya, Mbak mau beli nggak? Yaudah setengah harga nggak apa-apa. Gitu kali. Bener. Iya. Terus ada suka duka lagi nggak? Coba dong jangan bilang enak-enaknya mulu. Yang nggak enaknya deh. Apa ya? Dulu aku pernah dikata-katain sih Mbak sama. Jadi ada customer nih lebih muda dari aku, dia order hoodie harganya bagiku lumayan mahal ya, 500.000. Udah aku tanya, murah banget. Kamu fix gak? Dia jawab dong, fix kok Kak. Ya udah nih, tak belanjain Mbak. Itu kan pre-order ya, 3 hari gitu ceritanya. Terus udah besoknya aku tagih, dia kayak bentar ya Kak, belum start tunai. Oke, karena aku penyabar ya. Oke, terus besoknya lagi, udah belum? Nanti ya Kak, oke. Sampai akhirnya tuh barang udah datang nih, kan tinggal kirim ya Mbak. Gimana nih, aku mau kirim, aku bilang gitu kan. Dia ngomong, Kak nggak jadi deh, cancel aja. Wow. Wah, itu badan langsung gemeteran. Ya Allah, kok ada orang tega kayak gini tuh.
marah banget. 500.000 Aku izin, di. Mbak aku izin post di story ya nih chatnya, aku bilang gitu. Maksudku untuk mengedukasi customer lain supaya nggak kayak gini nih. Benar. Tak upload Mbak, dia bilang oke gitu. Tak tutupin dong nama, nomor HP, alamatnya full. Tak sensor, tapi DP-nya masih kelihatan. Padahal tuh juga nggak kelihatan banget gitu loh. Wah dia ternyata ngamuk-ngamuk. Karena ternyata dia tuh kalau nggak salah ya masih SMA atau gimana. Mungkin dia tuh nggak ngeh sama perkataanku sebelumnya bahwa aku mau upload ke story itu, dikira dia cuma aku cerita gitu loh, nggak upload chatnya. Terus dia ngata-ngatain aku sampai yang aku lemes banget. Padahal kan yang salah bukan aku, tapi aku yang dikata-katain. Tisu boleh. Terus akhirnya dia kayak, aku tuh bisa ya beli semua story kamu. Jadi kan aku nge-story tuh sehari 50 pieces barang gitu kan. Aku bisa ya beli itu semua. Kayak ya udah kamu transfer aja hoodie yang kamu beli. Kan maksudku gitu ya. Terus dia kayak, aku nggak mau ya kamu upload chatku kayak gitu. Lah kan nggak kelihatan nih, ini kamu tuh orang nggak tahu gitu loh. Soal selebgram deh Mas. Dia marah-marah bener-bener ngamuk banget. Tak diemin aja chatnya, udahlah aku diem. Terus aku ngasih solusi, ya udah kalau kamu mau aku take down, kamu transfer. Kalau kamu nggak mau ya udah nanti sore deh jam 6 tak hapus. Aku tuh udah kayak gitu loh Mbak. Dia masih ngata-ngatain aku banyak banget. Terus aku udah cuma diem. Akhirnya dia transfer. Alhamdulillah. Akhirnya transfer. Udah gitu langsung tak kirim dong barangnya. Dia bilang, makasih ya Kak, maaf ya tadi aku emosi. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya maksudnya kan ujungnya kan transfer juga pemirsa. Iya, tapi marah-marahnya tuh kayak kadang tuh orang nyepelein cuma just tip 15.000 nih. Tapi kayak yang ya udah seenaknya mereka aja gitu loh Mbak. Ya Allah, itu kayak menguras energi banget. Tapi nggak apa-apa sih, maksudnya itu adalah lika-liku dalam dunia perbisnisan. Seru. Kalau sekarang dikenang tuh kayak lucu ya dulu. Iya bener, coba kalau itu kejadian sekarang spill TikTok mampus. Bener juga. FYP itu orangnya kan, sekarang mungkin dia apa tuh, kuliah kali ya. Udah kuliah kayaknya. Iya. Tapi emang gitu sih, kayak misalkan nih, misal buat kamu juga yang lagi nonton gini nih ya kan, kalau ada just tip gitu-gitu, apalagi sama Mbak Rai, nah kayak gitu ya harus jelas, jangan yang kayak hit and run. Kan kita tuh niatnya mempermudah ya, kadang kan banyak Mbak customer yang kayak, aku mau nyusuin anakku dulu nih, aku mau mandiin anakku dulu, nggak bisa langsung transfer gitu kan, atau pulang kerja aku baru bisa transfer. Nah niatku tuh membantu mereka itu gitu loh Mbak, jadi kayak ya udah tak belanjain dulu nggak apa-apa, kamu transfer nanti santai. Tapi ya jangan terus nyepelein gitu loh. Nah, itu tapi dia. lebih enak mana? Antara belanja just tip orderan itu atau ready stock? Enak mana? Enak belanja. Enak belanja malahan. Oh, ready stock masih ada resiko barang nggak laku kan soalnya. Oh gitu. Jadi aku harus turunin harga lagi, udah harga modal jadi tak turunin lagi, itu kan juga rada rugi ya Bun. Iya juga ya Bun. Kita kan nggak mau rugi anaknya. Tapi banyak barang di warehouse. Lumayan sih, maksudnya sekarang aku lagi fokusnya malah ke skincare dong. Maksudnya kayak beberapa brand di mall skincare gitu, dia diskon 50% ya tak beli dulu semua. Nah sekarang masih ada stoknya. Mohon maaf lama-lama buka mall ya. Amin. Mana sih nih ya Rai? Oke, Rai terakhir dong sebelum kita pamit gitu. Iya boleh. Kayak kamu pengen dong ngasih tahu ke semua orang gitu bahwa saya just tip itu adalah mempermudah kamu ya kan pastinya. Terus ada gak sih kayak dari kamu tips-tips buat mereka yang mau mencoba bisnis just tip? Aduh, yang penting tuh mulai aja dulu. Soalnya bener-bener sekarang tuh semua udah dimudahkan. Kamu langsung ke toko minta, Mbak mana yang diskon tuh gak ada staff yang kayak nutup-nutupin. Pasti ngasih barang yang ini kayak gitu. Pinter-pinter cari pasar, dan yang terakhir tuh konsisten. Karena aku dari 2017 aja masih ada rasa capeknya gitu loh Mbak, tiap hari ke mall. Terus kayak di PHP customer itu kan capek banget ya. Tapi kalau udah konsisten ya alhamdulillah. Ada hasilnya gitu loh sekarang. Pasti lama-lama akan dikenal gitu kan. Dan kalau customer udah percaya sama kamu walaupun hargamu lebih mahal, dia tetap baliknya ke kamu gitu loh. Yang penting kan giving trust. Building trust juga. Apalagi kalau udah kayak bestie banget. Wih, enak banget deh sama customer kayak gitu. Mohon maaf nanti kalau aku ke mall Mbak kenal Rai, kenal. Aduh jangan. Jadi malu. Thank you ya Rai. Kamu udah mau mampir di podcastnya kita di TVRI. Nanti kalau misalkan ada yang mau just tip, aku misal mau nitip tolong ya titipin ya. Jangan lupa titip ya kalau gitu. Aku tunggu orderannya. Thank you Rai. Thank you juga buat pemirsa TVRI yang udah nonton podcastnya kita podcastnya kita ya. Jangan lupa subscribe juga di TVRI Yogyakarta Official dan juga Instagram kita di TVRI Yogyakarta. Jangan lupa juga nih kalau misalkan mau just tip langsung just tip Jogja aja.
ketemu Mbak Rai. Jangan hit and run, oke? Bye bye.